10 unit tank tempur utama milik TNI dilaporkan berhasil menerobos masuk ke wilayah Gaza setelah memecah blokade pertahanan Israel yang selama berbulan-bulan menutup akses utama menuju kawasan tersebut. Informasi awal yang diterima redaksi menyebutkan bahwa operasi ini merupakan bagian dari misi kemanusiaan Indonesia yang sebelumnya tertahan akibat ketatnya pengawasan militer di sepanjang perbatasan Gaza. Laporan lapangan menyatakan bahwa pergerakan armada tank TNI dimulai sejak dini hari ketika jalur utama menuju wilayah Gaza dinilai berada pada kondisi paling aman untuk upaya penetrasi. Tanpa jeda panjang, konvoi tank langsung menekan barikade baja dan kawat berduri yang dipasang Israel untuk menghalangi kendaraan lapis baja dari luar. Rekaman awal menunjukkan beberapa titik blokade berhasil dihancurkan dalam hitungan menit setelah tank utama membuka jalan menggunakan daya tembak penghalang. Sumber internal Misi Kemanusiaan Indonesia mengatakan bahwa keputusan untuk menggerakkan tank dilakukan setelah seluruh opsi negosiasi pengiriman bantuan tidak mendapatkan kepastian akses. Keberhasilan tank menembus garis blokade menjadi sorotan internasional karena belum ada laporan sebelumnya bahwa kendaraan militer asing dapat mencapai inti jalur Gaza dalam situasi blokade penuh seperti yang diberlakukan Israel selama ini. Hingga laporan ini disusun, konvoi tank TNI disebut telah memasuki area padat penduduk di Gaza bagian utara untuk membuka rute aman bagi tim medis, logistik, serta kendaraan pengangkut bantuan darurat. Komunikasi sementara dari lokasi menunjukkan bahwa pasukan pengaman TNI terus melakukan penyisiran terhadap sisa kendala fisik dan puing blokade yang berpotensi menghalangi jalur masuk tambahan. Pihak Indonesia belum memberikan pernyataan resmi terkait detail operasi, namun sejumlah pejabat memastikan bahwa langkah ini dilakukan semata-mata untuk mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza yang sudah berbulan-bulan terputus aksesnya terhadap suplai medis, air bersih, dan kebutuhan pokok. Media internasional juga mulai memberitakan pergerakan luar biasa ini, mengingat tidak adanya preseden serupa sebelumnya. Perkembangan terbaru menyebutkan bahwa sejumlah unit tank masih terus bergerak ke titik pertemuan untuk memperluas koridor aman, sementara unit lain ditempatkan sebagai pengendali stabilitas kawasan agar distribusi bantuan dapat dilakukan tanpa hambatan. Situasi di lapangan disebut dinamis, namun laporan awal memperlihatkan keberhasilan tahap pembuka operasi ini melebihi ekspektasi tim pengendali misi. Laporan lanjutan dari wilayah Gaza menunjukkan bahwa setelah berhasil memecah blokade utama, 10 tank TNI segera melakukan konsolidasi formasi untuk memastikan jalur aman tetap terbuka. Sumber lapangan menyebutkan bahwa beberapa menit setelah barikade Israel berhasil dihancurkan, unit mekanis TNI langsung bergerak melakukan pemetaan ulang terhadap kondisi geografis dan potensi ancaman yang mungkin muncul di sektor-sektor tertentu. Tim pengintai yang menyertai operasi ini menegaskan bahwa tantangan terbesar bukan hanya struktur blokade, tetapi juga kerusakan infrastruktur Gaza yang sudah berlangsung lama. Banyak ruas jalan yang tidak lagi layak dilintasi kendaraan berat, sehingga tank TNI harus membuka rute baru dengan bantuan tim teknis lapangan. Proses tersebut dilakukan secara cepat agar jalur distribusi bantuan tidak tersendat. Di sisi lain, sejumlah saksi di Gaza melaporkan bahwa warga sekitar mulai mendekat ke area yang telah diamankan untuk memastikan situasi benar-benar aman sebelum menerima bantuan. Personil TNI ditempatkan di titik-titik strategis guna menjaga kestabilan dan mengantisipasi potensi gesekan dengan elemen tak dikenal yang mungkin memanfaatkan situasi. Sumber militer fiksi dalam laporan ini menyebutkan bahwa keberhasilan tahap awal operasi membuat tim komando memperluas zona aman hingga 2 km dari titik penetrasi pertama. Pengamanan ini dilakukan agar kendaraan logistik yang berada beberapa kilometer di belakang dapat masuk tanpa hambatan dan langsung menuju pusat penampungan yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, beberapa tank TNI tampak ditempatkan sebagai titik kontrol statis untuk memperkuat perimeter keamanan, sementara unit lainnya tetap bergerak secara mobile untuk menilai resiko di area yang lebih jauh. Hingga kini belum ada laporan mengenai kontak bersenjata langsung, namun seluruh personel diminta tetap berada dalam kondisi siaga penuh mengingat dinamika medan Gaza yang sulit diprediksi. Tim medis yang menyertai operasi juga bersiap memberikan penanganan darurat apabila ditemukan warga yang membutuhkan pertolongan segera. Sejumlah peralatan medis ringan dilaporkan telah dipindahkan ke pos pertama yang berhasil diamankan oleh tim TNI, dan petugas medis mulai melakukan screening awal terhadap warga yang mendekat ke wilayah tersebut. Keseluruhan proses operasi di tahap kedua ini masih terus diawasi oleh pusat komando yang memantau pergerakan tank, pengamanan jalur, serta kesiapan logistik dari jarak jauh.
Informasi terkini menyatakan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan koridor aman dapat diperlebar sebelum distribusi bantuan skala besar dilakukan. Reaksi internasional mulai bermunculan setelah laporan mengenai 10 tank TNI yang berhasil memasuki wilayah Gaza dan menghancurkan blokade Israel beredar luas di berbagai jaringan berita global. Sejumlah negara di kawasan Timur Tengah mengaku sedang memantau perkembangan ini secara intensif karena keterlibatan militer asing ke Gaza jarang terjadi dan berpotensi memicu dinamika baru di tingkat regional. Lembaga pemantau konflik internasional menyampaikan bahwa langkah TNI yang menembus blokade, meski dilakukan sebagai bagian dari misi kemanusiaan fiksi dalam laporan ini, tetap menimbulkan perdebatan di forum-forum diplomatik. Beberapa negara menilai keberhasilan ini membuka peluang baru untuk penyaluran bantuan melalui jalur darat, sementara negara lainnya masih mempertanyakan implikasi keamanan yang mungkin timbul. Di kantor pusat Organisasi Kemanusiaan Internasional, sejumlah pertemuan mendadak diadakan untuk meninjau ulang rencana distribusi bantuan ke Gaza. Mereka kini menilai bahwa hadirnya unit tank TNI yang mampu menciptakan jalur aman dapat menjadi momentum percepatan penyaluran logistik yang telah tertahan. Beberapa lembaga menyatakan kesiapan untuk bergabung dalam konvoi bantuan apabila situasi stabil dalam beberapa jam mendatang. Pada saat yang sama, Pusat Komando TNI yang mengawasi operasi dari jarak jauh terus menerima pembaruan mengenai kondisi tank, kesiapan pasukan, serta potensi ancaman di sekitar jalur yang telah dibuka. Sistem komunikasi taktis yang digunakan memungkinkan setiap pergerakan unit di lapangan dipantau dalam hitungan detik, sehingga keputusan strategis dapat dibuat tanpa penundaan. Sejumlah analis militer fiksi dalam laporan ini menilai bahwa langkah TNI memasuki Gaza dengan kendaraan berat menunjukkan kompleksitas operasi yang tidak hanya berfokus pada aspek kemanusiaan, tetapi juga pada aspek kestabilan keamanan. Mereka menambahkan bahwa penguasaan jalur aman merupakan faktor penentu keberhasilan seluruh rangkaian operasi, terutama dalam situasi medan yang tidak terstruktur seperti Gaza. Media internasional mulai menempatkan kamera dan koresponden khusus di titik-titik perbatasan untuk menangkap perkembangan terbaru. Dalam beberapa siaran langsung, terlihat tanggapan publik dunia yang beragam, dengan sebagian mengapresiasi upaya memperluas jalur bantuan, sementara pihak lain menilai bahwa kondisi di lapangan harus terus dipantau untuk mencegah eskalasi yang tidak diinginkan. Hingga laporan ini diteruskan, operasi TNI di Gaza memasuki fase stabilisasi, di mana setiap tank kini memiliki tugas spesifik, menjaga perimeter, membuka jalur tambahan, dan memfasilitasi masuknya kendaraan kemanusiaan. Pusat Komando menyatakan bahwa fase pemantauan dan koordinasi internasional akan menjadi penentu keberlanjutan operasi di hari-hari berikutnya. Perkembangan terbaru dari Gaza menunjukkan bahwa setelah koridor aman berhasil dibuka oleh 10 tank TNI, proses penyaluran bantuan kemanusiaan mulai memasuki tahap operasional penuh. Kendaraan logistik yang sebelumnya tertahan di sektor luar kini bergerak mengikuti jalur yang telah diamankan. Laporan lapangan menyebutkan bahwa truk pengangkut bantuan medis, makanan siap saji, air bersih, dan perlengkapan darurat mulai memasuki wilayah Gaza bagian utara dalam formasi terstruktur. Tank TNI yang berada di garis depan bertugas memastikan tidak ada kendala fisik maupun resiko keamanan di sepanjang rute distribusi. Unit mekanis lainnya ditempatkan pada jarak tertentu untuk memberikan perlindungan berlapis, mengingat situasi medan Gaza yang tidak stabil dan sering berubah akibat kondisi infrastruktur yang rusak. Pos pemeriksaan sementara didirikan di beberapa titik sebagai bagian dari prosedur standar pengamanan jalur masuk. Sumber fiksi dari tim komando menjelaskan bahwa prioritas utama pada tahap ini adalah memastikan semua bantuan dapat tersalurkan tanpa mengalami hambatan. Tim teknis yang menyertai konvoi bertugas memeriksa kondisi jalan secara cepat dan melakukan perbaikan ringan apabila diperlukan. Hal ini dilakukan agar jalur yang sudah terbuka tidak mengalami penundaan akibat kerusakan struktural. Sementara itu, tim medis TNI bersama relawan internasional mulai mendirikan pos pelayanan darurat di bangunan yang dinilai masih cukup aman. Mereka menyiapkan area triase untuk memeriksa warga yang membutuhkan penanganan cepat. Laporan awal menunjukkan adanya antrean panjang warga yang mendatangi lokasi tersebut untuk mendapatkan bantuan medis dan logistik. Organisasi kemanusiaan asing yang menerima laporan perkembangan ini menyatakan kesiapan untuk mengirimkan tambahan pasokan apabila koridor aman tetap stabil dalam beberapa jam berikutnya. Koordinasi lintas lembaga kini berlangsung intensif melalui kanal komunikasi khusus yang dipantau oleh Pusat Komando TNI dan mitra internasional.
Setiap pergerakan dan penyaluran logistik dicatat untuk memastikan akurasi distribusi. Di sisi keamanan, personil TNI terus melakukan pemantauan situasi guna mengantisipasi potensi gangguan dari kelompok tidak dikenal. Hingga laporan ini diteruskan, belum ada laporan mengenai ancaman langsung terhadap jalur distribusi. Namun seluruh unit tetap berada pada status siaga penuh, mengingat kondisi Gaza yang dinamis. Pusat Komando menegaskan bahwa tahap pengamanan koridor dan distribusi bantuan ini akan berlangsung hingga seluruh kebutuhan dasar warga di wilayah yang dapat dijangkau terpenuhi secara bertahap. Tank dan kendaraan taktis TNI masih dipertahankan di area utama jalur masuk sebagai langkah antisipasi untuk memperkuat stabilitas operasi. Operasi ini meskipun bersifat fiksi dalam laporan ini, menunjukkan struktur penanganan lapangan yang terukur dan terkoordinasi. Keberhasilan tahap lanjutan akan sangat bergantung pada kondisi keamanan di wilayah Gaza, kesiapan logistik tambahan, serta keberlanjutan koordinasi antara TNI dan lembaga kemanusiaan internasional yang terlibat.